Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih. Saya yang pagi hari ini bisa membawa kepada setiap kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara siap untuk diberkati? Amin. Ya. Beberapa hari ini saya melihat di medsos ya, banyak kabar-kabar tentang pengangkatan, ya, tentang pengangkatan dan akhir zaman. Saya ingin merenungkan bersama-sama. Yesus pun mengatakan bahwa Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau datang yang kedua kali? Amin. Amin. Ya, percaya ya. Yuk kita mau sungguh-sungguh akan belajar dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui perumpamaan. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Banyak ayat ya. Tetapi saya percaya setiap kita siap untuk mengerti apa yang terkandung di dalam Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada setiap kita. Saya mau tanya dulu, saudara enak untuk mendengar suaranya? Gak ada bengong-bengong gitu? Gak ada ya? Ada kayak di sini kayak bengong. Ya ada. Kalau saudara yang penting saudara bisa mendengar dengan enak. Ya. Puji Tuhan. Yuk di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yuk bangkit berdiri. Haleluya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Yuk sama-sama ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Ya silakan duduk. Ya, perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan menyampaikan perumpamaan itu yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, yang diawali dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya
ya 10 gadis yang mengambil pelitanya menyongsong mempelai laki-laki. Ya, jadi ada kelompok gadis-gadis ya. 10 gadis-gadis ya yang menyongsong mempelai laki-laki. Zaman dulu itu dia mempelai atau 10 gadis ini perlu membawa pelita. Ya, karena dulu itu tidak ada listrik, jadi perlu pelita. Dan di sini dikatakan ada 5 di antaranya yaitu bodoh dan 5 bijaksana. Lalu cerita seterusnya. Diceritakan bahwa di dalam akhir zaman ini atau nanti kedatangan Yesus yang kedua kali ada pemisah. Ya, ada pemisah yang diceritakan di kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini. Ada pemisah. Kalau orang dulu bilang gadis-gadis bodoh dan gadis pintar, ya. Tapi pagi hari ini yang ditulis di dalam Alkitab itu gadis-gadis yang bijaksana, ya, dan juga gadis-gadis, ada gadis-gadis yang bodoh. Rupanya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ada pemisah, yaitu gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau ditulis di dalam Alkitab, bodoh itu bukan berarti tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, tidak bisa berhitung, tidak. Ya, tetapi nanti kita akan lihat ya gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh ini yang ada pemisah nanti di akhir zaman ini atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita percaya ya Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Amin. Ya, kita percaya. Biarlah ini kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan itu datang dan pasti datang yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menjemput anak-anaknya. Ya, untuk yang tetap setia mengenal Bapaknya. Ya, yang tetap setia mengenal Bapaknya, Tuhan itu akan datang yang kedua kali. Entah kapan, firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini, di dalam pelajaran tentang akhir zaman, ya Tuhan itu mulai menyampaikan perumpamaan tentang akhir zaman. Itu mulai pada pasal yang ke-24 dan yang ke-25. Itu mengenai khotbah Yesus tentang akhir zaman. Itu disampaikan. Saya sangat penting ya untuk menyampaikan ini karena ini penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar. Ya, karena pada akhir dari perikop ini, pada akhirnya ada 5 gadis-gadis yang bodoh ini. Dia tertinggal di luar dan tidak masuk di dalam pesta perjamuan kawin. Nah, ini sangat perlu kita berjaga-jaga, tadi dikatakan ya. Perlu kita ini berjaga-jaga sebab kita tidak tahu ya akan hari maupun saatnya mempelai itu datang yang kedua kali ya. Jadi ada pemisah di dalam kisah perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, pada akhir dari perikop ini dikatakan bahwa ada yang tertinggal di luar. Nah, ini perlu kita amati dan kita cermati di dalam kehidupan ini. Ya, apa sih yang membedakan? Bukan yang membedakan orang jahat dan orang baik, tidak. Tetapi orang bodoh dan orang bijaksana. Ya, sekali lagi saya katakan orang bodoh yang ditulis di dalam Alkitab bukan orang yang lulusan dari sekolah mana atau sekolah dari mana
atau tidak bisa hitung, yang pinter hitung-hitung, enggak saudara. Tetapi sekali lagi kita akan belajar. Ya. Kalau saudara diberi contoh, saya memberikan contoh ini. Kalau saudara ya mungkin akan membuat satu pesta besar. Ya, mungkin anak-anak kita yang mau menikah mungkin atau mau lamaran mungkin. Ya, kita pasti akan mempersiapkan. Bahkan ada anak-anak kita yang mulai masuk sekolah, ya, mulai nanti masuk di dalam tingkat yang tinggi atau mau kuliah, melanjutkan sekolahnya. Pasti yang kita lakukan yaitu mempersiapkan. Ya, saya percaya di dalam perikop tentang perumpamaan yang sudah kita baca tadi. Kenapa ada yang tertinggal dan kenapa ada yang masuk? Satu hal yang perlu kita pelajari yaitu tentang persiapan. Ya, saya akan berbicara dua hal pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu persiapan. Perlu yang namanya persiapkan, yaitu mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Yang kita tidak tahu kapan. Ya, perlu persiapan diri kita. Yuk katakan persiapan. Persiapan. Ya, menyiapkan diri kita. Ya, kalau tadi gadis 5 yang bijaksana dan bodoh ini. Dia siapkan apa? Karena dia sudah menyalakan pelitanya dan menunggu begitu lama. Ya, sampai mereka tertidur semuanya. Dan ketika ada suara dari dalam, ya, pengantin datang, mempelai datang, lalu semua bangun. Lalu mempersiapkan semuanya pelita. Tetapi yang 5, yang dikatakan 5 gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan minyak. Kedandapan, kata bahasa sehari kedandapan. Bingung karena tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya percaya kalau kita mau ada tamu datang aja ya, pasti kita mempersiapkan dan memberi yang terbaik. Oh, saya siapkan makanan yang terbaik, makanan yang paling enak dah, biar tamunya itu senang. Pasti seperti itu, ya. Itu namanya kita mempersiapkan diri kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita pasti mempersiapkan dan memberi yang terbaik hidup kita. Ya, hidup kita ini perlu dipersiapkan di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, persiapan itu sangat-sangat penting. Karena kita masih diberi kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita. Ya, mempersiapkan diri kita. Kalau kita mau menyambut tamu yang besar, yang mau hadir di dalam pernikahan mungkin, atau di lamaran mungkin, atau kita mau mengadakan pesta ulang tahun, pesta emas, ya, kita akan mempersiapkan itu dengan baik, ditata dengan baik, dipersiapkan dengan baik, pasti. Dan pastinya pasti memberi yang terbaik, biar tamu-tamu kita bisa datang dan kita akan menyambut kedatangan mereka. Itu saya umpamakan seperti itu. Ya, di dalam persiapan, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Ayo, mari Bapak Ibu Saudara, di dalam persiapan ini banyak yang kita lakukan. Memberi yang terbaik bagi mempelai yang akan datang. Ya, akan kedatangan mempelai laki-laki. Kita pasti mempersiapkan. Ayo, kita mau sama-sama siap memberi yang terbaik ketika mempelai itu datang. Yuk, apapun keadaan setiap kita
kita mau belajar untuk memberi waktu kepada Tuhan. Haleluya. Memberi doa-doa kita bagi orang-orang di sekitar kita. Berdoa bagi keluarga kita mungkin. Ya, itu mempersiapkan karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Sesuatu yang nanti kita akan terima, yang dimana kita akan bertemu muka dengan muka, perlu persiapan. Nah, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Jangan bilang saudara masih muda. Nah, tetapi justru saudara bersyukur masih muda, masih punya kesempatan. Bahkan yang sudah tua pun masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri ketika kedatangan Tuhan. Amin. Saudara mau siap? Mempersiapkan diri? Ya, melayani dengan sungguh. Engkau ikut Tuhan dengan setia. Dimanapun Tuhan utus engkau. Baik di kota Magelang maupun di luar kota. Ya. Haleluya. Saya percaya setiap kita mendengar firman ini kita mulai sadar. Aku harus mempersiapkan diri. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, saya mau siapkan jika nanti kedatangan Tuhan. Saya siap. Ya, walaupun kita sedang mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. Tapi melalui semuanya itu kita bisa kok mempersiapkan diri kita. Memberikan waktu kita kepada Tuhan. Memberikan waktu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ingat akan Tuhan. Dia yang akan datang menjemput saudara dan saya. Persiapkan itu. Karena banyak sekarang kabar yang memberitakan tentang pengangkatan, kedatangan Tuhan. Akhir zaman itu memang itu akan terjadi. Dan bahkan kita sudah masuk di dalam akhir zaman. Saya percaya tanda-tanda itu ada. Tapi mari kita mau mempersiapkan diri kita. Ini penting sekali mempersiapkan. Nah, kita kan tidak mungkin mengadakan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Ya, pernikahan apa, pesta yang ramai, yang meriah. Kita tidak siap. Bagaimana di dalam penyambutan? Ya, bagaimana di dalam persiapan makan? Bagaimana di dalam persiapan apa itu yang perlu dipersiapkan semuanya? Pasti mempersiapkan. Penting itu mempersiapkan hati dan kerohanian kita kepada Tuhan. Supaya apa? Memang persiapan ini lama mungkin, ya, ditunggu-tunggu. Seperti 10 gadis ini, dia menunggu lama. Nah, mempelainya tidak datang, mempelai laki-laki itu tidak datang. Mereka sampai tertidur, tetapi di tengah-tengah tidurnya ada suara bilang, mempelai datang, mempelai datang. Mereka semua bangun dan ada 5 yang dikatakan yang bodoh. Dia tidak mempersiapkan minyak. Rupanya pelitanya mulai kedip ya. Karena sudah terlalu lama menunggu. Saya percaya setiap kita mungkin katakan dari dulu Tuhan mau datang mana? Ya. Kita tidak tahu, jangan cari yang tidak tahu. Tetapi perjalanan ini kita perlu mempersiapkan diri, itu yang penting. Kalau Tuhan datang itu pasti kita tidak tahu kapan mau jemput saudara dan saya. Tetapi jangan itu saja yang kita pikirkan. Tetapi yang kita penting pikirkan dalam hidup ini, mempersiapkan diri. Ya, perlu ya persiapan di dalam hidup kita. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita menyiapkan itu, pasti menyiapkan yang baik.
makanan yang enak mungkin, dekorasi yang indah mungkin. Ya, supaya kita akan mantap di dalam pesta perkawinan. Ya, perlu yang pertama mempersiapkan diri. Lalu yang kedua, kenapa mereka harus membawa pelita? Memang enggak ada listrik, belum ada listrik. Tetapi pelita itu penting. Karena enggak tahu mempelai itu datang pasti pakai pelita. Supaya pelita nyala itu dengan minyak. Yang kedua kita bicara tentang minyak. Apa sih minyak? Yang disampaikan di dalam perumpamaan 10 gadis ini. Yaitu minyak. Yang artinya sesuatu yang penting, yang dibutuhkan supaya pelita itu tetap menyala. Apa itu yang penting? Banyak yang penting. Minyak. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, saudara mau menyambut kedatangan Tuhan, engkau harus sediakan minyak, sesuatu. Ya, supaya minyak itu tetap menyala. Saudara memberikan sesuatu yang sudah engkau persiapkan supaya minyak itu tetap menyala apinya. Ya, kalau pelita itu bisa menyala apinya itu dari minyak. Ya, minyak itu sesuatu yang penting yang dibutuhkan oleh pelita, itu minyak. Kalau engkau mengasihi Tuhan, berkobar-kobarlah di dalam mengasihi Tuhan. Amin. Ini penting. Ya. Minyak supaya kita itu sungguh-sungguh, mana buktinya kalau engkau mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan, perlu engkau sedia minyak. Jadi sesuatu, mungkin engkau menyenangkan, mungkin itu pujian, mungkin itu penyembahan, supaya api kita di dalam mengasihi Tuhan sungguh-sungguh berkobar-kobar. Supaya api dalam pelita itu tidak mati. Ayo bersemangat, artinya gitu ya. Bersemangat, berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, jaga supaya api itu tetap menyala. Dengan apa? Dengan cara supaya engkau berkobar-kobar. Punya semangat dalam melayani. Jangan sampai padam minyak itu. Ini sangat-sangat penting. Supaya apa? Ketika minyak itu terus menyalakan api, engkau tidak ketinggalan di luar, tetapi bisa masuk ke gedung pesta perkawinan. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Juga doa saya buat saudara semua. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, ini kita ini gereja. Nah, gereja-gereja di akhir zaman. Gereja-gereja yang mempersiapkan diri dan punya minyak persediaan. Jadi minyak ini saya bisa artikan sesuatu supaya sesuatu yang penting supaya api itu menyala. Itu dari minyak, saudara. Minyak itu mengartikan gini, kalau engkau mau sungguh-sungguh semangat, engkau memberi pujian, penyembahan, engkau melakukan sesuatu bagi keluargamu, bagi istri, anak-anakmu, bagi orang lain, bagi orang tua, memberi itu yang baik. Supaya apimu di dalam menyala-nyala, dalam mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bukan hanya di mulut, tetapi tunjukkan itu. Supaya api itu menyala. Sampai kedatangan Tuhan. Api tetap menyala. Amin. Yuk, tadi persiapan ya. Yang kedua, minyak. Sekarang saudara tengok kanan kiri saudara.
jadi bijaksana. Amin. Kalau saya mau tanya, saudara mau jadi yang bijaksana atau yang bodoh? Pasti yang bijaksana, ya. Itu doa Ibu Gembala, ya, supaya pagi hari ini setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mempersiapkan diri dan punya persiapan minyak, ya, sesuatu yang penting, ya, supaya api saudara dalam mengasihi Tuhan itu terus berkobar-kobar, ya, terus nyanyi mungkin, pujian, penyembahan, doa mungkin, itu supaya kita semangat di dalam ikut Tuhan. Mungkin itu bersaksi tetap semangat untuk mengasihi Tuhan, ya. Siapa yang jadi orang-orang yang bijaksana? Angkat tangan saudara. Haleluya. Semua, ya. Oke. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Ya, saya ikuti terus anak saya. Oke. Ya, di Jakarta, di mana-mana saya ikuti. Ya, saya selalu bawa dalam doa. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi setiap kita. Dia akan datang kedua kali. Percaya? Nah, perlu, ya, kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan minyak. Ya, minyak bicara tentang sesuatu yang penting supaya api saudara mengasihi Tuhan itu tetap menyala. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara mau cinta Yesus selamanya, persediakan persiapan dirimu dan juga persiapkan minyak. Sesuatu yang ada di dalammu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, telah hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu dari pribadi lepas pribadi. Engkau mengasihi setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ingat di dalam kehidupan kita untuk kami mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali. Itu pasti, dan kami berpegang Tuhan, kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, mempersiapkan dan menyediakan minyak supaya api di dalam mengasihi Tuhan itu terus berkobar, tidak menjadi redup, tetapi terus tetap menyala. Minyak itu penting Tuhan, untuk kami terus mengasihi Tuhan, membuktikan cinta kami kepada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Waktu saya serah.